Kesaksian mengerikan datang dari penumpang yang selamat dalam tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, yang terjadi pada Senin, 27 April 2026, malam. Ia menggambarkan kondisi di dalam gerbong saat kejadian seperti neraka sesaat, di mana tubuh penumpang saling bertumpuk dan banyak yang kesulitan bernapas. Salah satu korban selamat menuturkan bahwa saat benturan terjadi, para penumpang terlempar dan saling menindih. Ia menjelaskan bahwa kondisi di dalam gerbong sangat sesak. Bahkan beberapa orang mengalami kejang dan ada yang kehabisan napas akibat terhimpit. Kesaksian ini memperkuat gambaran bahwa dampak tabrakan tidak hanya merusak fisik gerbong, tetapi juga menciptakan situasi panik dan berbahaya di dalam kereta. Banyak penumpang tidak sempat menyelamatkan diri karena posisi mereka terjebak di antara badan kereta yang ringsek. Penumpang lain, Munir, menjelaskan bahwa kereta yang ia tumpangi saat itu sedang berhenti sebelum akhirnya dihantam dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek. Ia menyebut benturan sangat keras hingga menembus bagian gerbong belakang dan membuat banyak penumpang terjebak di dalamnya. Sementara itu, penumpang selamat lainnya, Heri, menggambarkan bagian belakang komuter lain hancur parah dan para korban harus segera dievakuasi oleh petugas dan warga sekitar. Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin mengatakan, berdasarkan data yang diterima pihaknya hingga Selasa, 28 April 2026, sekira pukul 10.11 WIB, total korban meninggal dunia mencapai 14 orang. Terdapat 84 korban luka telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan, jelasnya. Angle paling kuat dari peristiwa ini bukan hanya pada tabrakan itu sendiri, tetapi pada gambaran nyata dari dalam gerbong, manusia saling bertumpuk, ruang yang berubah menjadi perangkap, dan waktu yang terasa berhenti di tengah kepanikan. Kesaksian para korban membuka sisi paling manusiawi dari tragedi ini, bahwa dalam hitungan detik, perjalanan biasa berubah menjadi situasi hidup dan mati. Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya sistem keselamatan transportasi yang lebih ketat, karena satu kesalahan kecil di rel bisa berujung pada penderitaan besar bagi ratusan penumpang. Update sampai dengan jam 1 siang tadi, ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang yang masih dirawat, termasuk ada 3 yang tadinya terjepit bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan tentunya sekali lagi kita berupaya maksimal untuk melakukan penanganan secara medis agar bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih dirawat saat ini. Jadi tahapan pertama itu evakuasi para penumpang. Dan yang kedua adalah proses recovery dari gerbong kereta yang mengalami tabrakan. Dan tadi saya lihat di bawah, memang masih diupayakan agar sore ini benar-benar bisa diangkat atau diangkut dari rel kereta, yaitu gerbong yang gerbong khusus wanita KRL yang saat ini sekali lagi masih dalam proses evakuasi atau recovery. Nah, jika ini sudah bisa dituntaskan, maka sebetulnya tahapan berikutnya adalah normalisasi rute kereta KRL dan semua yang terdampak akibat insiden tadi malam. Ini juga yang sedang dikawal oleh PT KAI dan semua berupaya agar prosesnya cepat tapi juga tuntas. Mengapa kita tidak ingin terjadi gangguan-gangguan berikutnya, termasuk setelah berhasil diangkut semua, menurut penjelasan dari KAI tadi perlu ada pengecekan lagi terkait dengan listrik atas, aliran atas, listrik aliran atas. Ini juga harus dipastikan bisa beroperasi secara normal kembali. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tadi sudah juga secara langsung datang ke lokasi ke Bekasi ini, tentunya kami semua juga ingin terus
melakukan pembenahan, evaluasi, dan koreksi yang menyeluruh pada tingkat strategis, tapi juga pada tingkatan operasional dan teknis. Sebenarnya kita sudah mengidentifikasi sejak awal bahwa masih cukup banyak lintasan sebidang di mana rel kereta ini juga bersamaan dengan jalur transportasi darat, artinya jalan crossing dengan rel kereta. Kita akan investigasi, dan saya belum bisa menjelaskan secara final karena KNKT lah yang nanti memiliki otoritas untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Apa penyebab sebenarnya dan langkah-langkah yang harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden serupa yang fatal seperti tadi malam. Dan kami akan mengawal proses ini, dan tadi saya sampaikan kepada KNKT agar dilakukan secara transparan, seutuh-utuhnya, karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Sekaligus tentunya kita identifikasi apa saja yang bisa segera kita lakukan. Misalnya, terhadap masih cukup banyaknya lintasan sebidang tadi, kita harus memastikan setiap titik perlintasan kereta itu harus ada pengamanan, harus ada petugas yang menjaga. Dan tentunya pada tahapan berikutnya kita harus menghadirkan solusi infrastruktur. Apa yang dinamakan sebagai solusi infrastruktur selain pengamanan tadi? Artinya jika memang ada sejumlah lokasi yang benar-benar strategis karena padat sekali, bukan hanya telah mengakibatkan kemacetan yang parah dalam trafik sehari-hari, tapi juga tadi berpotensi pada bahaya yang menyebabkan maut. Tadi misalnya Pak Wali Kota sudah menyampaikan, sebetulnya sudah ada yang direncanakan sebelum kejadian ini, tetapi memang masih butuh proses. Saya minta dan saya ingin mendorong untuk mempercepat semuanya, karena memang misalnya untuk membangun flyover sehingga tidak lagi ada lintasan sebidang, ini perlu penyiapan tata ruangnya, lahannya. Ini juga membutuhkan proses. Lalu pembangunan flyover itu sendiri. Barulah setelah itu ada perubahan sistem traffic yang kita kelola dengan baik, menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan lainnya di kemudian hari. Sekaligus bisa menutup sejumlah lintasan sebidang lainnya jika flyover tersebut misalnya sudah hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi teman-teman sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa kejadian semalam, insiden ini bukanlah sesuatu yang ringan. Ini sesuatu yang serius, dan pemerintah ingin segera mempercepat segala upaya untuk bisa menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan serupa. Dan memang pada akhirnya kita berharap sebetulnya kalau sektor kereta api ini bisa kita benahi secara terus-menerus, artinya yang sudah baik selama ini kita apresiasi dan kita pertahankan, tetapi terkait dengan situasi yang menyebabkan kecelakaan seperti ini benar-benar harus kita lakukan pembenahan secara menyeluruh, sistemnya, teknologinya, tata kelolanya, kemudian emergency respons terhadap situasi yang memang membutuhkan keputusan dan tindakan yang cepat.